Walau syakka hal ata bikamalin niyati aula aw hal nawa zuhron aw asron. Jika seseorang merasa ragu apakah niatnya sudah sempurna atau belum, atau apakah ia berniat sholat zuhur atau asar, maka jawabnya fa in zakara ba'da tuli zamanin. Jika ingatnya itu tempo yang cukup lama, artinya apa ya? Dia ragunya itu tadi saya niat sholat asar apa sholat zuhur ya? Mungkin kita sering kayak gitu. Saking gampangnya tuh dikecoh sama syaitonir rajim. Nah, kalau ragunya itu lama temponya, lama itu sampai selesai mengerjakan satu rukun, misalnya selesai baca Fatihah, maka sholatnya batal tuh. Jadi selama baca Fatihah kita ragu, tadi niatnya udah bener apa belum ya? Tadi niatnya zuhur apa asar ya? Tuh kita ragu tuh dalam hati tuh. Sampai selesai satu rukun, yaitu baca surat Fatihah, maka sholatnya batal. Ulangi aja. Ya, supaya yakin. Tapi kalau sebentar, au qablahuma fala. Tapi kalau sebelum selesai satu rukun, misalkan di tengah-tengah Fatihah, yakin, oh tadi itu bener, niatnya zuhur. Maka sholatnya lanjutin, nggak batal. Gitu ya. Nah, situ perbedaan lamanya syak atau was-was tadi. Li tahaqqaqa makna ikhlas. Dengan tujuan menghadirkan rasa ikhlas. Nah, ini ikhlas ini penting nih. Ikhlas ini rohnya ibadah. Ya. Jadi ibadah tanpa ikhlas kayak jasad tanpa roh. Hidup nggak? Enggak. Terbujur kaku. Jadi ikhlas ini syarat diterimanya ibadah kita. Apapun ibadah kita, sholat, puasa, sedekah segala macam, kuncinya ada di ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu menyondongkan semua apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Ra ono manungsa sing sempurna, ra ono manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali jumpa di diskusi fikih dalam rangka belajar atau terus menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal guna memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ibadah-ibadah yang mahdoh atau ibadah-ibadah yang wajib. Seperti biasa kita awali dengan bertawasul kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendoakan pengarang kitab ini, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Wa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa ufuruhihim wa ahli silsilatihim tibariya wa bariya syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masih melanjutkan pertemuan dua Jumat yang lalu karena Jumat kemarin libur dulu ngajinya, cuma yasinan aja. Masih membahas tentang rukun sholat. Kita tahu kemarin sudah dijelaskan rukun sholat itu ada 14. Dengan menjadikan tumak nina di tempatnya sebagai satu rukun. Jadi ada yang bilang 14, ada juga yang bilang 17. Kalau yang 14 berarti tumak ninanya dihitung satu dengan rukun yang menyertainya.
ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud juga ada tumaninahnya. Yang pertama apa? Yang pertama kemarin sudah dijelaskan, yaitu tentang niat. Apa itu niat? Niat itu secara bahasa artinya menyengaja, sengaja, al-qasdu, ya. Maka dalam niat sholat, minimal kalau itu sholat fardu, ada 3 yang menjadi syarat niat. Yang pertama al-qasdu, sengaja. Kalau dalam bahasa sehari-hari di masyarakat kita kata usollinya. Kemudian fardiyah atau ta'arud, fardonya kan ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Maka kita harus nyatakan itu sholatnya sholat sunnah apa sholat fardu. Usolli fardo. Yang terakhir adalah ta'yin atau sholat fardunya fardu apa? Karena kita tahu bahwa sehari semalam ada 5 sholat fardu. Jadi minimal sekurang-kurangnya lafaz niat itu usolli fardo apa tuh? Asri, maghribi, apa zuhri, seperti itu. Ya, yang ada di dalam hati kita. Jadi ingat, tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam hati. Jadi rukun ini yang 14 nanti dibagi-bagi. Ada yang jatahnya bagian hati, ada yang qauli, ucapan, bacaan, ada juga yang fi'li, pekerjaan atau gerakan. Ya. Dan yang qalbi atau bagian hati ini cuma satu, yaitu niat. Ya. Maka sholatnya misalkan sholat zuhur, baca Fatihahnya di hati, sah nggak tuh? Jelas tidak sah. Kan banyak tuh orang yang Allahu Akbar, terus bibirnya nggak gerak. Padahal itu bacaan. Bacaan itu artinya harus diucapkan dengan lisan. Ya, jadi harus gerak bibirnya. Walaupun seminimal mungkin. Tapi kalau diam aja, yang baca cuma di hatinya, baca Fatihah dalam hati, itu nggak sah sholatnya. Ya, maka karena bukan bagiannya, karena yang bagian hati itu cuma satu dari 14 itu, yaitu niat. Lalu selain yang 3 syarat itu tadi dalam sholat fardu, ada juga sunnah-sunnahnya dalam niat. Wa sunnah fil niat idofatun ilallahi ta'ala khurujan min khilaf. Jadi salah satu dari sunnah-sunnahnya niat dalam sholat itu, yaitu mengidofahkan, menyondongkan hati kita kepada Allah. Makanya dalam redaksi niat itu di akhir itu ada tuh, usolli fardul maghribi salah sarokaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan litahaqqaqa maknal ikhlas. Dengan tujuan menghadirkan rasa ikhlas. Nah, ini ikhlas ini penting nih. Ikhlas ini rohnya ibadah. Ya. Jadi ibadah tanpa ikhlas kayak jasad tanpa roh. Hidup gak? Enggak. Terbujur kaku. Jadi ikhlas ini syarat diterimanya ibadah kita. Apapun ibadah kita, sholat, puasa, sedekah, segala macam, kuncinya ada di ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu menyondongkan semua apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Ya, banyak definisi ikhlas. Kalau orangnya disebut dengan mukhlis. Kalau dalam bahasa Arab beda tuh antara kalau air belum tercampur dengan sesuatu itu disebutnya murni, ya, suci. Tapi kalau dia tadinya kotor, pengen kita angkat kotorannya jadi air bersih lagi, nah itu ikhlas tuh. Jadi ikhlas itu adalah proses atau usaha untuk memurnikan sesuatu. Nah, wabil khusus dalam ibadah adalah niat kita kepada Allah. Itu ikhlas tuh. Nah, ikhlas ini berat nih, gampang diucapin tapi berat dilaksanain. Godaannya kayak ria. Ria itu apa? Pengen dipuji orang, memperlihatkan ibadah kita, diposting di sosmed. Halo guys, lagi sedekah nih, gitu kan? Tujuannya pengen dipuji sama orang lain, itu ria. Ada juga sum'ah. Sum'ah itu apa? Diceritakan ke orang lain. Kemarin saya habis sholat duha loh, 12 rakaat dan seterusnya, diceritain. Itu sum'ah.
Dan ikhlas ini godaannya tadi itu bisa muncul sebelum ibadah, pada saat ibadah, dan sesudah ibadah. Ya, sebelum ibadah tadi tuh, ini kita niatnya karena Allah apa karena calon mertua, kan beda tuh. Nah, pada saat ibadah ada lagi godaannya. Ayo ibadahnya yang apa namanya? Yang lama biar dilihat sama orang, kelihatannya kamu soleh segala macam gitu kan. Jadi sholatnya dilama-lamain tuh, difase-fasehin kayak gitu kan. Dan setelah kita bisa lolos tuh, sebelum kita masih niatnya ikhlas, saat ibadah masih ikhlas, beres ibadah datang lagi tuh godaan. Wih, kamu mah hebat ya, ibadahnya udah banyak. Datang lagi tuh godaan. Jadi ada sifat sombong dalam diri kita. Nah, jadi luar biasa nih ikhlas. Makanya susah banget kita untuk melaksanakan sifat ikhlas ini. Tapi bukan nggak mungkin kalau kita sudah terbiasa melatihnya. Itu yang pertama, menyondongkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun lillahi taala itu sunnah sih, maksudnya walaupun niat kita nggak sampai lillahi taala, cuma sampai usolli fardhu dhuhri misalkan, itu udah sah salat kita. Tapi lebih afdal lagi kalau pengen dapat pahala sunnah sampai lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ta'arrudu li adain au qada'in. Nah, sunnah juga menyatakan sholat itu ada atau qada. Adaan atau qadaan. Nah, kalau sholatnya yang adaan itu kita nggak perlu ataupun sunnah hukumnya mengatakan itu sholat adaan. Tapi kalau sholatnya qada, nah, kita wajib mengucapkan dalam hati kita bahwa sholat itu adalah sholat qada. Ya, jadi kalau dalam sholat yang adaannya itu sunnah, tapi ketika kita melaksanakan sholat qada, baik itu karena mungkin subuh kesiangan ya, Pak Thomas ya, mungkin semalamnya habis tahajud gitu kan, atau ibadah yang lain, boleh tuh di qada subuhnya, tapi qadaan lillahi ta'ala niatnya. Kemudian sunnah juga wa ta'arrudun listiqbalin wa adadin raka'atin lil khuruji min khilaf. Sunnah juga menyatakan menghadap ke arah kiblat. Makanya redaksi apa juga kan mustaqbilal kiblat. Itu pun sunnah tuh. Ya, sunnah. Kemudian wa sunnah nutkun bimanwiyin qabla takbirin liyusa'idal lisan al-qalba wa khuruja min khilafi man aujabah. Sunnah juga mengucapkan lafaz niat. Nah, ini nih. Ini sering jadi perdebatan juga nih. Di sini dijelaskan sunnah mengucapkan lafaz niat yang dinyatakan sebelum takbiratul ihram. Ini udah jadi budaya di muslim di Indonesia, terutama yang Nahdiyin, terutama yang bernaung di organisasi NU. Sunnah tuh. Tapi agar ucapan itu dapat membantu hatinya, tujuannya supaya hati kita dibantu buat fokus ketika kita takbir. Dan agar keluar dari perbedaan dengan pendapat yang mewajibkan talafud bin niat. Ada juga pendapat yang mewajibkan itu, tapi di madzhab Syafi'iyah hukumnya cuma sunnah, ya. Menurut mazhab Imam Maliki, talafud itu likilafil aula bagi orang yang tidak waswas. Jadi menurut mazhab Maliki, orang yang tidak waswas nggak mesti talafud. Kan ada orang yang kena penyakit waswas. Jadi selalu merasa ragu apakah sudah sempurna atau belum niatnya atau ibadahnya. Nah, orang-orang yang diuji dengan penyakit seperti itu, sunnah hukumnya talafuz atau mengucapkan usolli dan seterusnya tadi itu. Disunahkan bagi orang yang waswas tadi dalam mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, talafuz itu bid'ah nih. Ada yang mazhab Imam Hanafi bilang kalau itu bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Rasulnya tidak dilakukan. Dianggap baik bagi orang waswas. Jadi buat orang waswas itu disunahkan, dianggap baik. Walau syakka hal ata bikamalin niyati aula aw hal nawa zuhran aw asron. Jika seseorang merasa ragu apakah niatnya sudah sempurna atau belum,
atau apakah ia berniat sholat zuhur atau asar, maka jawabnya fa in dzakara ba'datu li zamanin, jika ingatnya itu tempo yang cukup lama, artinya apa ya, dia ragunya itu tadi, saya niat sholat asar apa sholat zuhur ya, mungkin kita sering kayak gitu, saking gampangnya tuh dikecoh sama syaitonir rajim. Nah, kalau ragunya itu lama temponya, lama itu sampai selesai mengerjakan satu rukun, misalnya selesai baca Fatihah, maka sholatnya batal tuh. Jadi selama baca Fatihah kita ragu, tadi niatnya udah bener apa belum ya? Tadi niatnya zuhur apa asar ya? Tuh kita ragu terus dalam hati tuh, sampai selesai satu rukun, yaitu baca surat Fatihah, maka sholatnya batal. Ulangi aja, ya, supaya yakin. Tapi kalau sebentar, walau kau au qablahuma fala. Tapi kalau sebelum selesai satu rukun, misalkan di tengah-tengah Fatihah, yakin, oh tadi itu bener niatnya zuhur, maka sholatnya lanjutin, nggak batal. Gitu ya. Nah, situ perbedaan lamanya syak atau was-was tadi. Sampai sini dulu deh, ada pertanyaan tentang niat. Ini rukun yang pertama. Dan konsep dalilnya jelas, innamal a'malu bin niyat. Walaupun tadi ada ikhtilaf. Ada yang niatnya pas takbiratul ihram, nanti di depan juga ada penjelasannya lagi. Ada yang sebelum, bahkan ada yang ketika berangkat dari rumah pun itu udah isyarah sama niat. Jadi di masjid tinggal takbir aja. Itu mazhabnya Imam Maliki. Seperti itu. Ada? Jelas ya, niat ya? Nanya Pak, Monggo. kan tadi disebutin bahwa kita kan bisa riak. Kalau jadi kan tadi dibilangin kalau kita sholat atau kita melakukan yang lainnya, karena itu nanti biar dipandang macam-macam atau apa gitu. Tapi kalau di dalam hati kita itu niatnya bahwa kita posting atau apa, tapi untuk mengedukasi yang lain atau untuk mengajak yang lain, itu bagaimana Pak? Nah, itu juga ikhlas itu ada ulama yang bilang rahasia. Yang tahu cuma kita sama Allah, kayak puasa. Jadi kalau memang niatnya untuk syiar gitu kan, Ya. tadi itu kan orang nggak tahu niat kita. Nggak tahu kan nggak apa-apa kan Pak? Nah, nggak apa-apa. Maksudnya orang yang melihat video kita itu nggak tahu kalau kita itu niatnya syiar. Mereka menilainya ria. Ya. Nah, itu kan udah beda persepsi tuh. Makanya ikhlas itu balik lagi rahasia, sir, yang tahu cuma kita sama Allah, cuma si pelaku ibadah tersebut sama Allah. Kalau memang niatnya syiar, yakin, ya lanjutin nggak apa-apa. Posting semua kegiatan ibadah kita nggak jadi masalah kalau niatnya memang benar-benar syiar gitu, untuk mengajak orang lain. Atau tahadus bin nikmah, kan ada juga orang yang cerita sana sini niatnya untuk tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat dari Allah supaya orang lain pun tergerak hatinya untuk melakukan ibadah yang sama. Cuman balik lagi itu tipis banget tuh ya bedanya. Dan balik lagi itu rahasia. Dia ada ulama yang mengatakan bahwa ikhlas itu rahasia banget. Kayak puasa. Kalau sholat kan masih kelihatan ya, takbirnya masih kelihatan. Tapi kalau puasa, depan orang pura-pura puasa kan, celpak-celpoh nyiduh gitu kan, buang ludah. Giliran orang sepi, makan sepiring. Nah, seperti itulah ikhlas. Nah. Ada lagi? Mas Dwi, udah ikhlas? Udah, ikhlasin aja. Ya. Banyak juga tuh yang mengatakan ikhlas itu sama dengan rela. Udah, ikhlasin aja. Padahal konsepnya berbeda. Kalau rela ya rela. Ikhlas tadi tuh menyucikan, memurnikan hati kita dari lawan-lawan ikhlas tadi tuh, dari riya, dari sum'ah, gitu kan, supaya hilang dari hati kita. Kalau rela ya kita relain aja gitu. Tapi kadang di kita banyak yang mempersepsikannya sama. Oke, nanti ada bab khusus tentang ikhlas. Oh, luar biasa tuh. Boleh dilihat kajian-kajiannya siapa? Quraisy Shihab juga bagus tuh tentang ikhlas. Pak Thomas.
Kiai Quraisy Shihab. Mas Siregar. Wasaniha, yang kedua dari rukun salat, takbiru taharrum lil khabaril muttafaq alaih idza qumta ila shalah fakabbir. Rukun yang kedua dalam salat itu adalah takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini juga rukun yang berkaitan dengan bacaan, tapi dibarengi dengan gerakan. Jadi ini nih takbiratul ihram nih masuk ke macam rukun fi'liyah sama qauliyah, dua-duanya dapat. Apa dalilnya? Apa dasar hukumnya? Yaitu hadis muttafaq alaih yang berbunyi idza qumta ila shalah fakabbir, bila kamu salat maka bertakbirlah. Selanjutnya bunyi hadis yang lain summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summarka hatta tat'inna raki'an summarfa hatta ta'dila qa'iman summasjud hatta tat'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Nah, kita kan tahu hadis tentang sholat itu biasanya itu dong kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ternyata ini ada yang rinci lagi nih, yang diriwayatkan sama Imam Bukhari dan Imam Muslim, Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukulah dengan tumanina, mengangkat kedua tangan sambil berdiri tegak, sujudlah sambil tumanina, angkat kepalamu sambil tumanina, lalu duduk, kerjakan yang demikian itu di dalam semua sholatmu. Hadis yang populer ada lagi tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana halnya sholatku, kata Rasulullah. Ada lagi hadis yang lain, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca ummil Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Lalu kenapa dinamai takbiratul ihram? Nah, ini mungkin ada sebagian yang belum tahu. Sunniyah bidzalika, dinamai dengan takbiratul ihram li'annal musolli, karena dengan takbiratul ihram itu orang yang sholat yahrumu alaihi bihi makana halalan lahu qablahu. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Semua yang halal di luar sholat. Ketika sholat itu hukumnya haram, ditandai dengan takbiratul ihram. Contoh, pada saat sholat, di luar sholat kita boleh nggak bicara? Boleh. Dalam sholat nggak boleh selain bacaan sholat. Jadi yang di luar sholat itu boleh, ketika sholat hukumnya jadi haram. Gitu ya. Apalagi banyaklah kegiatan-kegiatan yang di luar sholat tadinya diperbolehkan, tapi ketika sholat itu haram hukumnya kita lakukan, karena kalau dilakukan sholatnya batal. Gitu ya. Makanya namanya takbiratul ihram. Seperti itu logikanya. Nah, waju'ila fatihatas shalah liyas tahdirul musolli makna hudala ala udmati man tahayyana li khidmatihi hatta tatimma lahul haibah wal khusyu'. Takbiratul ihram itu dijadikan permulaan salat agar orang yang salat itu selalu mengingat artinya, yang menunjukkan keagungan Allah, siap untuk menaati Allah, sehingga sempurnalah rasa takut yang dan khusyuk kita. Jadi pada saat takbiratul ihram itu, di situ tujuannya kita mengingat Allah, bahwa Allah itu maha besar. Makanya ada lagi takbir yang lain, namanya takbir intikal. Nah, beda nih. Kalau takbiratul ihram takbir yang pertama, kalau takbir intikal yang hukumnya sunnah, itu takbir yang rubah posisi dari berdiri ke ruku. Kita kan takbir tuh, Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud, takbir lagi, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Dan tujuannya balik lagi untuk mengingat bahwa Allah itu maha besar, dan kita sebaliknya, kita
maha kecil. Kita sangat kecil di hadapan Allah. Makanya dilakukan secara berulang-ulang. Itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i, an-niyah fi jami'i shalah makrunan bihi ay bi takbirin niyah li anna takbira awalu arkani shalah fatajibu muqaranatuha bihi. Niat disertakan dengan takbir sebab takbir itu merupakan permulaan rukun salat, maka wajib menyertakan niat dengan takbir. Ini pendapat mazhab Syafi'i bahwa niat itu adanya berbarengan dengan takbir. Jadi mulutnya Allahu Akbar, hatinya usolli fardal maghribi salah sarokaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau kita jadi makmum wajib menghadirkan makmuman. Tapi kalau jadi imam nggak wajib kecuali sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat imamnya juga wajib bilang dalam hatinya imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat sehari-hari nggak wajib. Artinya walaupun dia niatnya nggak jadi imam, tapi ada orang yang di belakang jadi makmum dia, dapat pahala berjamaah tuh si imam juga tuh. Gitu ya. Tuh balik lagi ke masalah niat tadi. Sampai sini? Udah ngantuk? Wah, sepi nih. Pak Thomas, yes. Mandi wajibnya udah lewat sih. Ya. Dan gimana? Lanjut? Cukup? Cukup. Kita mah terserah jamaah aja, ya. Cukup. Daripada disuapin nggak kemakan kan? Disukupin. Ini efek somai kayaknya ini. Alhamdulillah. Oke, kalau kita seperti itu kita cukupkan saja. Balla Buddha wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak donat aja pokoknya. Kecap. Nah, itu nggak wajib dibasuh tuh. Ya, nggak wajib dibasuh dalamnya.